ikut teladan Yesus. Kalau kita mencontoh teladan Yesus, melayani, berjuang, apapun itu kesulitannya, kita tidak akan tersesat. Amin. Karena Yesus juga sewaktu dia hadir di dunia ini, dia mengalami kesulitan enggak? Mengalami kesulitan. Dia mengalami godaan enggak? Dia mengalami godaan. Bagaimana Yesus dia berpuasa 40 hari 40 malam di padang gurun, ada godaan. Di mana saat itu Yesus lapar, haus, iblis memberikan sebuah godaan. Nah, tapi apakah Yesus tergoda? Tidak. Nah, puji Tuhan. Jadi anak Tuhan, seperti tema yang kita bisa ditulis kasih melampaui kata, kasih melampaui kata, atau yang saya sebut ini adalah rela berkorban. Amin. Tanpa pamrih. Rela berkorban. Jadi Yesus adalah korban yang menjadi penghapus dosa bagi umat manusia. Coba kita lihat di dalam Ibrani pasal 10 ayat 14. Ibrani pasal 10 ayat 14. Kita baca di sana. Mengatakan, sebab oleh 2-3 sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Jadi saya katakan, sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskan. Puji Tuhan. Jadi satu korban saja. Siapa itu? Yesus. Yesus berkorban di kayu salib. Yesus dia mati di salib. Melalui kematiannya dosa kita diampuni. Dosa kita dihapus. Sehingga Tuhan akan menguduskan kita menjadi anak-anak Tuhan, kepunyaan Tuhan. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa Yesus berkorban, Yesus jadi korban. Itulah kasih yang melampaui kata-kata. Tidak perlu dengan kata-kata. Memang sebelum Tuhan turun ke dunia ini, Tuhan dia hanya berfirman kepada manusia. Dia berfirman kepada Musa, berfirman kepada Abraham, kepada siapa lagi? Kepada Adam. Dia datang mengutus malaikat menjadi manusia. Tetapi disebutkan Tuhan tidak hanya berfirman, tapi firman itu sendiri turun dari surga. Amin. Firman itu sendiri turun dari surga. Siapa dia? Yesus. Nah, coba kita baca dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Kita baca 2-3. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Amin. Jadi siapa Dia? Yesus. Yesus adalah firman. Dia turun. Dia menjadi korban penghapus dosa bagi semua manusia. Di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 sana dikatakan, Yohanes menyaksikan, lihat anak domba Allah yang menjadi penghapus dosa manusia. Tentu yang percaya, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, puji Tuhan. Jadi bagaimana Yesus yang memberikan teladan, memberikan contoh. Yesus anak domba Allah disebutkan, dia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Memberikan nyawanya bagi tebusan, bagi banyak orang. Puji Tuhan. Saudara dan saya, dosa kita dihapus karena kita percaya melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib. Nah, oleh karena itu anak Tuhan, apa yang harus menjadi respon kita? Tentu di mana Yesus sudah memberikan contoh, di mana Yesus memberikan sebuah teladan, maka itu juga yang harus kita lakukan selama kita di dunia. Amin. Kita ikut teladan Yesus. Yesus sudah berkorban melampaui kata-kata. Dia datang menyerahkan hidupnya untuk kita.
Maka kita juga sebagai anak Tuhan jangan hitung-hitung untuk berkorban kepada Tuhan. Amin. Apa itu korban kita? Tenaga kita, ya, pikiran kita, waktu kita, ya, waktu kita untuk Tuhan. Jadi bukan lagi ya untuk kesenangan kita, tapi semua waktu kita ini kita pakai untuk menyenangkan Tuhan. Kita pakai untuk melayani Tuhan. Ya, mungkin juga uang yang kita dapatkan, yang Tuhan beri kepada kita, kita korbankan. Ya, maka anak Tuhan dulu pernah saya sampaikan bagaimana gereja, perjalanan gereja, ya, Pantekosta karismatik pertama kali di Indonesia ini, ya, adalah pengorbanan seorang ibu anak Tuhan di Amerika Serikat, ya, yang waktu itu dia ya mengumpulkan apa itu tabungan, ya, mengumpulkan tabungannya, ya, tapi ibu ini mengalami apa? Sakit kanker. Tapi pada suatu ketika di sebuah gereja, ya, di Amerika Serikat ada ibadah KKR, ya, ibadah KKR. Lalu seorang hamba Tuhan dia melihat, ya, di dinding itu, ya, pulau Indonesia, ya, pulau Indonesia itu dia lihat dalam sebuah api. Nah, lalu ada suara, kamu harus pergi ke Indonesia. Nah, ya, tapi, ya, bagaimana saya bisa pergi ke Indonesia? Pikirnya dia. Nah, lalu anak Tuhan, sesudah ibu tadi ikut kebaktian di situ, bagaimana dia mengalami kanker, dia sembuh tanpa operasi. Nah, lalu uang yang dia tabung selama ini, itulah dipersembahkan kepada hamba Tuhan ini. Persembahkan, dia relakan. Nah, itulah yang dipakai oleh hamba Tuhan ini dari Amerika Serikat datang berlayar. Yang pertama di Bali ditolak, lalu di Surabaya ditolak, lalu di Cepu. Jadi di Cepulah pertama kali gereja kita, ya, gereja Pantekosta, seluruh aliran karismatik, ada GBI, ada Jemaat Allah, pokoknya yang namanya aliran Pantekosta Injili. Dari gereja Pantekosta inilah yang terpecah menjadi GBI, ya, menjadi berkembang, bukan terpecah. Berkembang jadi GBI, ada Keluarga Allah, ada GU PDI di mana, di pasar lagi kan. Nah, ada GSPDI, ada Jemaat Allah, puji Tuhan. Dari situlah berkembang menjadi sebuah gereja yang berkembang di seluruh Indonesia, puji Tuhan. Nah, karena yang seorang ibu berkorban, yang mengorbankan dananya, mengorbankan uangnya, sudah sekian lama dia menabung uang itu dengan harapan untuk biaya operasi kankernya. Tapi karena dalam sebuah ibadah itu dia sembuh tanpa operasi, uangnya itu dipersembahkan untuk Tuhan. Amin. Nah, puji Tuhan. Dia relakan untuk Tuhan. Kalau saya sudah diberkati Tuhan, sebuah mujizat, saya sudah sembuh tanpa operasi, ya, persembahkan itu uang. Lalu si hamba Tuhan datang dari Amerika ke Indonesia memberitakan Injil. Puji Tuhan. Jadi anak Tuhan, ya, sama seperti Yesus, dia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Pelayanan yang terakhir yang dikerjakan oleh Yesus adalah bagaimana dia mati disalib, dia disalib di Golgota, ya. Maka peristiwa penyaliban Yesus di Golgota itulah pelayanan yang terakhir yang dikerjakan oleh Yesus. Itulah yang disebutkan pelayanan sempurna. Maka tadi di dalam Ibrani pasal 10 tadi ayat 14 tadi, coba kita ambilkan lagi, kita baca ulang. Ya, Ibrani pasal 10 ayat 14. Ya, bisa dikatakan, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskan. Yesus berkorban, Yesus jadi korban penghapus dosa bagi seluruh dunia, bagi saudara dan saya. Sehingga lewat
Ya, kematian Kristus di kayu salib, dosa kita dihapus. Nah, kalau dosa kita dihapus, berarti itulah kita harus hidup dalam kebenaran. Amin. Kita tidak hidup lagi untuk dosa, karena dosa kita sudah dihapus, dosa kita sudah diampuni. Coba kita lihat di dalam Yesaya pasal 44 ayat 22. Saya dikatakan Tuhan menghapus dosa. Ya. Yesaya pasal 44 22 kita baca 2-3 ya. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Amin. Nah, puji Tuhan. Jadi Tuhan berbicara kepada Israel bahwa saya katakan, aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu. Wow, ini sebuah harapan yang besar kepada manusia. Tapi ini juga menjadi sebuah bahasa nubuatan, sama seperti Yesus datang dari surga ke dunia ini, dia disebutkan menjadi penghapus dosa dunia. Ini adalah bahasa nubuatan sebenarnya. Ya, jadi saya kata, aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin. Ya, saudara pernah melihat kabut yang ada kabut tadinya pagi-pagi, lalu ada angin, jadi masih kelihatan tidak kabutnya? Kan tidak kelihatan kan? Sudah nggak ada bekasnya. Nah, lalu apalagi, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Jadi anak Tuhan, apa respon kita? Respon kita harus kembali kepada Tuhan. Amin. Coba sama-sama kita katakan, saya harus kembali kepada Tuhan. 2-3 ya. Saya harus kembali kepada Tuhan. Nah, puji Tuhan. Artinya apa? Maksudnya kita kembali kepada Tuhan apa? Kita harus bersekutu, kita harus melayani Dia. Hidup kita harus untuk Tuhan, bukan lagi untuk diri kita. Amin. Harus untuk Tuhan. Nah, bukan lagi untuk kesenangan kita sendiri, tapi semuanya untuk Tuhan. Ya. Nah, lalu kita lihat lagi di dalam Yesaya pasal 40. Ya. Lihat. Yesaya pasal 43 ayat 25. Yesaya pasal 43 ayat 25. 2-3 ya. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat dosamu. Amin, saudara. Jadi sebuah kebahagiaan yang terbesar dalam hidup manusia adalah di mana dosanya sudah dihapus. Itulah ada kebahagiaan yang terbesar yang tidak bisa dibayar dengan uang, yang tidak bisa dibayar dengan apa? Dengan harta, dengan apapun. Itu semata-mata adalah anugerah, kasih karunia. Yesus berkorban melampaui kata-kata. Amin. Dia berkorban untuk kita. Ya, saya kata, akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Jadi ini juga adalah bahasa nubuatan. Sekalipun waktu itu berlaku bagi bangsa Israel, tapi ini juga berlaku untuk umat manusia melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib. Amin. Berlaku. Nah, berlaku. Nanti kalau Bapak Ibu lihat di YouTube ada namanya murtadin. Tadinya mereka pembusak gereja, tadinya mereka membenci. Ya, tapi Tuhan ampuni. Amin. Tuhan ampuni. Begitu mereka percaya, begitu mereka terima Yesus, Tuhan ampuni mereka. Dan kita lihat orang-orang yang tadinya mereka menentang, begitu mereka mengerti firman Tuhan, mereka giat melayani. Nah, kita jangan kalah loh. Amin. Kita jangan kalah. Mereka giat melayani. Saya tercambuk itu. Begitu tadinya mereka menentang, tadinya mereka membenci, tadinya mereka menolak, tapi begitu hatinya dijamah oleh Tuhan, begitu mereka percaya, mereka mengerti firman Tuhan, wah, mereka betul-betul sungguh-sungguh. Nah, kita jangan sampai kalah.
Amin. Saya sampaikan Pak. Nah, puji Tuhan. Jadi anak Tuhan bisa dikatakan karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Nah, di sebuah kebahagiaan. Jadi apa respon kita? Maka tadi saya katakan, kembalilah kepadaku. Maka hidup kita harus kembali untuk Tuhan. Amin. Apa artinya kembali? Kita harus melayani Tuhan. Kita harus berkorban untuk Tuhan. Ya, tidak hanya kata-kata. Tenaga kita, pikiran kita harus kita curahkan untuk Tuhan. Selama Tuhan beri kita kesempatan. Amin. Satu ayat lagi kita lihat di dalam Kolose pasal 3. Kemudian saya tidak salah ya. Apapun yang kamu perbuat, disebutkan Kolose pasal 3 ayat 23 ya. Kolose pasal 3 ayat ya pasal saya membuka Filipi ya, Kolose pasal 3 ya, ayat 23 kita akan baca ya. Kita baca 2-3 ya. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Jadi apapun yang kita perbuat, maksudnya apa? Tadi dalam kitab Yesaya saya katakan, aku sudah menghapus dosamu, aku sudah menghapus pemberontakanmu, seperti kabut ditiup angin. Ya, Tuhan tidak ingat-ingat lagi, tidak ada bekas. Tuhan ampuni, pure kita bersih, diampuni oleh Tuhan. Maka saya katakan, ayo kita kembali kepada Tuhan. Kita layani Tuhan. Seluruh hidup kita untuk Tuhan. Apapun yang kita perbuatlah dengan segenap hati. Amin. Untuk Tuhan. Karena apa? Karena Yesus juga datang ke dunia ini bukan untuk melayani, tapi bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Bahkan memberikan nyawanya untuk kita. Dia rela disalib. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk banyak orang. Nah, itulah sebabnya respon kita yang menanggapi kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, pengampunan Tuhan yang terbesar kepada kita, kita kembali kepada Tuhan. Dan dengan segenap hati melakukan pekerjaan Tuhan. Ayat 34, kita teruskan. Ayat 34, Kolose pasal 3 ayat 34. Ayat 24 ya. 24. Nah, ya kita baca. 2-3 ya. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ya, puji Tuhan ya. Ya, itu yang beberapa saja. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Jadi saudara adalah hamba Tuhan. Amin. Hamba Kristus. Itulah maksudnya tadi. Tuhan sudah menghapus dosa kita. Ya, Tuhan sudah tidak mengingat-ingat dosa kita. Melalui kematian Kristus, Dia rela berkorban menjadi korban penghapus dosa yang disempurnakan. Ya, yang disempurnakan. Maka anak Tuhan, firman Tuhan katakan, kita harus kembali kepada Tuhan. Seluruh hidup kita untuk Tuhan. Apa yang kita kerjakan, perbuatlah. Kerjakanlah dengan segenap hati, bukan untuk manusia. Jadi kalau saudara datang ke kebaktian, bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Saudara melayani main musik, tepuk tangan, berdoa, bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Saudara bekerja pun bukan untuk diri saudara, tapi untuk Tuhan. Karena saudara diberkati, ya untuk yang memberkati. Amin. Memberkati. Nah, saya katakan, Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Puji Tuhan. Saudara, Tuhanlah, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang Tuhan bagimu sebagai upah. Jadi dari Tuhan upah kita. Amin. Dari Tuhan upah kita. Nah, anak Tuhan, secara hitung matematika, ya,
kami ini nggak makan dan minum, nggak bisa makan, ya toh? Maksudnya kalau secara ya hitung apa pegawai negeri, kami ini sekeluarga nggak bisa makan, ya kan? Nggak punya rumah. Nah, tapi karena kami melayani Tuhan, ya memang secara manusia, kami tidak mungkin bisa, tapi anak Tuhan kami bisa. Tuhan berkati, bukan dari jemaat, tapi dari orang lain. Amin. Itu bukan cara kami, tapi cara Tuhan memberkati. Nah, bisa ngerti ya? Kalau secara pegawai negeri, wah, tidak bisa beli beras. Ya, tidak bisa menyekolahkan anak, bisa menyekolahkan anak. Tapi inilah rahasianya. Dari Tuhan lah kita mendapatkan upah. Amin. Kalau kita bekerja bukan untuk manusia. Iya. Makanya kalau saudara datang ke bagian saya kunjungi, ya, ibadah di rumahnya Pak Tarko, itu bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan. Walaupun hujan kita datang, amin. Kita datang. Nah, puji Tuhan. Jadi, kenapa? Karena Kristus sudah memberikan contoh, sudah memberikan teladan. Nah, sudah memberikan contoh, sudah memberikan apa itu cara hidup. Kalau kita mencontoh Yesus, simpel, kita pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Pasti mengalami pertolongan Tuhan. Nah, dia sudah berkorban, rela berkorban melampaui kata-kata. Dia sempurnakan korban. Amin. Sempurnakan. Kita menjadi sempurna. Nah, itulah sebabnya dikatakan dalam kitab Yesaya, kembalilah kepada Tuhan. Maksudnya kita kembali kepada seluruh kita untuk Tuhan. Amin. Seluruh kita untuk Tuhan. Kita melayani Tuhan. Saudara bekerja dimanapun, bekerjalah sungguh-sungguh. Saudara yang masih sekolah sungguh-sungguh. Karena untuk Tuhan. Amin. Karena untuk Tuhan. Nah, dulu anak saya itu yang besar, dia sekolah di Mikael. Ya, dia lulusan itu rupanya dia ikut itu terjaring. Jadi masuk admi tanpa tes. Ya, jalur unggulan. Nah, saya ke sekolahnya, direkturnya mau bayar SPP waktu itu. Saya masih ingat. Jadi kalau setiap uang